Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ingin dikenang kawan-kawan. Tapi bagaimana jika satu foto terakhir menjadi kenangan yang tidak akan pernah kamu sempat ceritakan sendiri? Kawan-kawan, selamat datang di dunia di mana keindahan, kematian, dan algoritma bertemu dalam satu swipe. Ini bukan cerita tentang pendakian biasa kawan-kawan. Ini adalah kisah tentang selfie terakhir dan apa yang terjadi setelahnya. Kawan-kawan, trending hari ini dari kemarin, Juliana Marins dan petualangan yang terputus. Kita bahas kali ini. Juliana Marins 26 tahun, seorang wanita muda asal Brasil kawan-kawan. Seorang pelancong, pencari keindahan, penjelajah visual. Ia datang ke Indonesia dengan satu tujuan, menjelajahi alam liar yang belum pernah ia jamah. Gunung Rinjani menjadi tujuannya. Dan ia bukan sekedar datang untuk melihat Gunung Rinjani, ia datang untuk mengabadikan, untuk menyampaikan bahwa hidup itu sangatlah indah, bahwa kebebasan itu nyata, bahwa keberanian bisa direkam dalam satu klik shutter. Tapi hari itu kawan-kawan, dia tidak kembali. Kamera menyala, pose terakhir diambil, lalu ia terjatuh ke dalam kawah Gunung Rinjani. Sebuah petualangan yang tak sempat selesai kawan-kawan. Tapi justru karena itu, kisahnya tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tidak akan pernah benar-benar berakhir. Baik, kawan-kawan, kita bahas tentang foto terakhir dan viralitas yang cenderung menyakitkan. Hanya butuh beberapa jam sebelum berita itu menyebar kawan-kawan. Lalu ribuan komentar membanjiri akun Instagram dari Juliana. Berbagai komentar. Rest in peace, Angel. You inspired me to live fully. This hurt, I didn't even know you. Dan banyak lagi. Dan disitulah kita mulai menyadari sesuatu kawan-kawan. Bahwa di era digital, duka bukan lagi urusan pribadi. Tragedi pun bisa menjadi sebuah tontonan. Akun Juliana kawan-kawan berubah menjadi museum duka. Postingan terakhirnya berubah jadi altar digitalnya. Ironisnya, semua terlihat indah. Sunset, senyum, caption inspiratif. Tapi di balik itu kawan-kawan, ada sebuah pertanyaan besar. Apakah dunia benar-benar berduka? Atau hanya ikut membagikan, menyukai, bahkan melanjutkan? Baik, kawan-kawan. Ketika keindahan menjadi sebuah kewajiban, hari ini jalan-jalan terus diabadikan, sunset harus dipotret, difoto, lompatan harus difoto, lompatan harus dibumerangkan. Kalau enggak rasanya kayak enggak sah begitu. Kita hidup dalam generasi yang percaya bahwa petualangan harus dibuktikan. Dan bukti itu adalah sebuah foto di media sosial. Juliana bukan satu-satunya, banyak yang jatuh, tergelincir, bahkan meninggal saat mencoba mengambil angle terbaik. Karena dibalik keinginan untuk merasakan alam, ada tekanan tersembunyi kawan-kawan. Apa itu? Yakni tekanan untuk mengunggahnya.
tekanan untuk mengunggahnya. Kawan-kawan, kapitalisme, petualangan, dan algoritma duka hari ini merupakan sebuah perjalanan yang sekarang adalah sebuah produk. Konten adalah mata uang, influencer hidup dari momen, dari views, dari reach, dari postingan yang tampak alami tetapi penuh dengan strategi. Contohnya Juliana kawan-kawan, mungkin tanpa sadar sedang bekerja saat ia jatuh. Ia menciptakan sebuah konten, ia membangun sebuah narasi, dan ketika ia pergi, algoritma mengambil alih. Semakin banyak yang share, semakin banyak yang like, dan semakin algoritma menyebarkannya. Dan kawan-kawan, disitulah tragedi dan bisnis bertemu dalam satu layar. Kawan-kawan, overtourism ini adalah sebuah risiko, namun di situ ada juga etika digital yang dilanggar. Gunung Rinjani memang indah, tapi juga berbahaya kawan-kawan. Banyak netizen bertanya, kenapa ia bisa jatuh? Di mana SOP? Di mana pemandu? Apakah ia sendirian? Lalu muncul perdebatan. Apakah ini kesalahan pribadi atau kesalahan sistem? Tapi satu hal yang pasti kawan-kawan, tempat sakral kini berubah menjadi panggung selfie. Dari Bali, Rinjani, sampai Everest, alam berubah menjadi sebuah studio terbuka. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih tahu batasan? Apakah kita masih tahu batasan, kawan-kawan? Kawan-kawan, duka digital dan pertanyaan filosofis baru yang kita mulai terbiasa dengan kematian yang indah. Kematian yang indah. Kita menangisi orang yang tidak kita kenal bahkan. Kita ikut mendoakan, kita ikut membagikan, tapi juga ikut melupakan. Apakah kita sedang benar-benar berluka atau hanya mengekspresikan algoritma empati? Apakah tragedi Juliana membuat kita berpikir kawan-kawan? Atau hanya scroll lebih pelan? Kawan-kawan, sebagai renungan buat kita semua, bahwa Juliana pernah menulis, "Don't be afraid to live." Dan kini ironisnya kita justru takut. Karena hidup bisa berakhir bahkan saat kita sedang tersenyum di kamera. Mungkin saatnya kita berhenti sejenak kawan-kawan. Saatnya kita berhenti sejenak merenung. Bukan untuk menolak teknologi, bukan untuk berhenti berbagi, tapi untuk benar-benar bertanya. Ya, bertanya. Apakah semua harus diabadikan? Apakah kita masih bisa menikmati tanpa harus merekam? Dan apakah kita masih bisa hidup untuk diri kita sendiri? Kawan-kawan, karena di era digital, kadang hidup bukan hanya tentang bagaimana kamu hidup, tapi bagaimana dunia mengingatmu saat kamu pergi. Terima kasih kawan-kawan telah mendengarkan. Jika kisah ini membuatmu merenung atau menatap layar lebih pelan, berarti kamu masih connect, masih terhubung. Bukan hanya dengan dunia luar, tapi dengan dirimu sendiri. Jaga langkahmu kawan-kawan, jaga pikiranmu, dan kalaupun kamu harus mengambil satu foto lagi, pastikan kamu tidak melupakan kenangan
yang tidak terekam. Sampai jumpa kawan-kawan di perjalanan berikutnya. Semoga kita tidak hanya hidup, tapi benar-benar merasakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.